Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang lagi di Kandang Budi Luhur. Teman-teman, pagi ini kita mau jelasin satu tema penting ya, menarik, penting juga khususnya buat teman-teman yang lagi jalanin program breeding ya di setiap kandang teman-teman semua. Nah, teman-teman, temanya singkat ya, mengenai mengukur pertumbuhan pada cempe, teman-teman. Nah, teman-teman, tentu hal yang sangat bahagia ya ketika kita sudah mengawinkan ternak ya. Ketika kita sudah berhasil mengawinkan ternak, ternyata ternak-ternaknya pada bunting, kemudian ternak-ternaknya menjelang lahiran, tentu kita juga menanti-nanti kapan ini akan melahirkan. Nah, kemudian datang pada saat hari yang berbahagia ya, di mana anakan dari indukan-indukan yang bunting ini kemudian dilahirkan. Teman-teman, tentu keberhasilan dalam breeding bukan hanya berhasil mengawinkan, kemudian ternaknya bunting dan melahirkan, tetapi bagaimana kita bisa membesarkan cempe-cempe kita dan menjualnya dengan harga yang tinggi, bahkan menghasilkan calon indukan dan pejantan dengan genetik atau dengan proporsi yang berkualitas, teman-teman ya. Jadi keberhasilan breeding, saya ulangi, bukan hanya kita berhasil mengawinkan ya, kemudian ternak ini melahirkan, tidak hanya sebatas itu. Bagaimana kita bisa menjaga anakan ini dia tetap tumbuh dan berkembang, kemudian dia bisa disapih dan dia dibesarkan, dan pada saat dijual dia mempunyai nilai yang tinggi dan bahkan dia menjadi calon indukan dan pejantan dengan genetik yang berkualitas. Teman-teman, ini agak berisik tapi ini penting. Saya mau tunjukin teman-teman, ini salah satu ternak yang saya sayangi di Kandang Budi Luhur ya. Ini namanya Prancis ya. Ini Prancis, ini adalah anakan Garut. Dia pejantan, teman-teman. Usianya belum 1 bulan ya. Usianya baru lewat 3 pekan, teman-teman ya. Tapi teman-teman lihat badannya panjang ya. Kemudian dia tinggi ya. Kemudian dia juga sehat, teman-teman. Ini juga berat. Nah, teman-teman, saya mau bilang bahwa ternak itu memang dia dilahirkan sesuai dengan bobot lahirnya ya. Atau dia juga sesuai dengan besar kecil induknya ya. Nah, tetapi yang terpenting adalah teman-teman semua, bahwa kita harus mengamati, kita harus mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan cempe ini sejak dia di usia 0 sampai dia lepas sapi ya. Bahkan setelah lepas sapi pun kita masuk pada fase starter penggemukan, dan itu juga kita harus amati. Nah, saya mau fokus sebelum pasca sapi, teman-teman ya, artinya prasapi. Teman-teman, di Kandang Budi Luhur ya, untuk domba-domba yang dia lahir dengan jumlah lebih dari 1 ekor, 2 ekor, itu harus mendapatkan perhatian khusus ya. Apalagi ketika ambing induknya dia tidak terlalu besar. Apa perhatian yang harus diberikan? Teman-teman, biasanya setelah selesai 1 minggu ya, dia menikmati kolostrum dari induknya. Biasanya 2 anakan ini kita bisa amati secara fisik ya. Anak mana yang dia lebih sehat, anak mana yang bulunya lebih halus ya. Itu dari bulu, teman-teman. Anakan yang sehat bulunya halus ya. Bulu bayinya keluar, teman-teman ya. Badannya juga padat. Kemudian perutnya nggak cekung, teman-teman. Nah, ketika ada 2 anakan, ternyata yang satunya cekung, bulunya agak kusam, artinya satu anakan itu kekurangan susu, teman-teman. Makanya evaluasi ini penting ya. Jadi misalnya banyak juga yang kemudian mengirimkan pesan masuk ya, kemudian bertanya, "Mas, ini anakan saya usianya udah 3 bulan kok masih kecil ya," gitu. Atau ini 2 bulan dia masih kecil, 1 bulan dia masih kecil. Teman-teman, kalau
dia di bawah 3 bulan, dia masih bisa diberikan stimulus supaya mempercepat pertumbuhannya ya. Nah, bahwa titik kritis dari perkembangan cempe ini teman-teman adalah di usia 1 sampai 2 bulan, di mana dia lebih banyak mengkonsumsi susu induknya ya. Karena kita tahu bahwa perut ternak ini ada 4: rumen, retikulum, omasum, apomasum. Apomasum ini teman-teman di awal kelahiran dia lebih besar ukurannya. Apomasum ini adalah lambung sejati seperti lambung kita manusia. Lambung inilah yang mencerna susu. Dan di usia awal kelahiran, karena dia baru bisa mencerna susu, oleh karenanya pemberian susu secara intensif ya dari induk langsung ke anak ini juga harus kita awasi dan kita amati ya. Nah, ketika dia kurang susu maka kita berikan susu. Di usia 2 pekan di kandang budi luhur ini, pertumbuhan cempe sudah kita bantu dengan pakan complete feed, base feed budi luhur teman-teman. Kita sudah ajarkan dia untuk makan pakan komplit, tentunya dengan gizi yang berkualitas ya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan juga baik. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan ternak ini ya bisa berjalan sesuai dengan fitrahnya, sehingga ternak kita bisa tumbuh besar, tumbuh dengan baik teman-teman, sehingga harga jualnya juga baik ya. Saya baru main ke tempat teman saya ya, dia punya indukan usia 4 bulan, bobotnya sekitar 24 kilo, dia udah berani jual 1,5 juta teman-teman. Sangat mungkin ya, ketika bobot ternak kemudian fisik ternak dihargai dengan harga yang tinggi, itu sangat relevan. Tentunya dia memiliki kualitas. Dari bobot pun kalau dikalikan 50.000 sekitar karena dia mendekati 25 kilo, 24 ya. Jadi kalau dikalikan 50.000 dia sekitar 1.200.000, bahkan 1.250.000. Dia naikkan 250 sebagai jasa dia menghasilkan ternak dengan genetik yang berkualitas, itu sah-sah saja. Ya, apalagi pejantannya usia 4 bulan dia jual 1,9 juta. Luar biasa. Masih 4 bulan udah segitu. Nah, teman-teman, ini sangat mungkin ya. Ini Perancis salah satu genetik terbaik, insya Allah kita jadikan pejantan di luhur ya. Semoga teman-teman juga bisa menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas ya teman-teman. Ya, cempenya ya, yang anakannya lebih dari 1 diangkat. Mana ya? Oh, ini yang ternyata yang satunya lebih berat, yang satunya lebih ringan. Beri perhatian ke yang ringan. Tambahkan susu tambahan ya sampai dia di usia 2 bulan. Kemudian ajarkan dia makan di usia 2 pekan. Itu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dan breeding teman-teman semua berhasil di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.